Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Barisan yang akan kita bahas ada dua macam. Yang pertama yaitu barisan aritmetika. Nah, yang seperti apakah barisan aritmetika itu? Jadi, barisan aritmetika itu adalah barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan. Suku yang berurutan di sini maksudnya antara suku pertama dan kedua, antara suku kedua dan ketiga, antara suku ketiga dan keempat, antara suku ke-100 dengan suku ke-101, begitu seterusnya ya. Jadi selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap ya, jadi selalu sama. Jadi kalau suku itu disimbolkan dengan huruf U itu suku ya. U1 berarti suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. UN artinya suku terakhir, suku ke N. Ya. Nah, selisihnya itu kita simbolkan dengan B, beda. Ya. Jadi U2 kurang U1 akan sama dengan U3 kurang U2 karena selisihnya atau bedanya itu selalu tetap. Ya. Jadi ini beda atau selisihnya itu selalu tetap. U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3 dan seterusnya. UN dikurang UN kurang 1, suku terakhir dikurangi suku di sampingnya yang terakhir ya, sebelum yang terakhir itu selalu sama dengan B. Kita simbolkan dengan B ya. Maka suku ke N dapat ditentukan dengan rumus A tambah N kurang 1 dikali B. A itu adalah U1 atau suku pertama ya. N itu terserah N-nya itu mau mencari suku keberapa. Jadi kalau suku ke-10 berarti N-nya 10. Jadi ini N-nya itu urutan sukunya. B itu selisihnya atau bedanya ya. Jadi ini A sama dengan suku pertama, B itu beda, UN itu suku ke N ya. Nah, barisan yang kedua adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan dengan rasio. Rasio itu perbandingan, ya. Perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, sama pada barisan aritmetika tadi, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat sampai suku ke N, maka rasionya itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya suku ke N dibagi suku ke N kurang 1. Ya, selalu sama. Nih, sama dengan ya, selalu tetap atau sama. Itulah disebut rasio. Ya. Maka untuk mengetahui suku ke N bisa diperoleh dengan rumus A kali R pangkat N kurang 1. A itu suku pertama, R itu rasio, UN itu suku ke N. Ya, N itu urutannya, urutan sukunya. Oke, kita lihat contoh. Tentukan suku ke-30 dari barisan yang pertama. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kita mau tentukan suku ke-30, maka kita bisa tentukan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, sampainya 30 suku, sampainya 30 angka. Nah, angka ke-30 itu nanti angka berapa? Ya, kita bisa coba buat dulu. Nah, kalau tanpa menggunakan rumus, maka kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, 2, 4, kita ganti hurufnya, warnanya. 2, 4, 6, 8. 10,
12, 14, 16, 18, 20. Ini sudah berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 suku. Ya. Nah, 22, 24, 26, 28, 30. Sudah 15 suku. 32, 34, 36, 38, 40. Nah, ini sudah 20 suku. Oke. Kemudian 42, 44, 46, 48, 50. Nah, sudah 25 suku. Kemudian 52, 54, 56, 58, 60. Nah, ini 30 suku ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 suku. Jadi suku ke-30 itu adalah 60 ya. Nah, kalau seperti ini itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita hitung satu persatu, apalagi kalau yang diminta suku ke-1000. Wah, jadi akan sangat banyak yang kita urutkan ya. Nah, maka kita akan menggunakan rumus nantinya. Nah, yang pertama kita lihat dulu, kita identifikasi dulu soal A ini adalah barisan aritmetika atau geometri supaya kita tahu rumus apa yang digunakan. Ya. Jadi, kita lihat. Oke. Ini adalah barisan aritmetika. Kenapa? Karena coba cek selisihnya atau beda antara dua suku yang berurutan. 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 4, 2. 8 dikurang 6 juga 2. Ya, berarti selisihnya selalu sama, maka ini adalah barisan aritmetika. Karena dia barisan aritmetika, maka kita akan menggunakan rumus aritmetika untuk mencari suku ke-30. Ya. Nah, karena sudah ada bedanya, A-nya itu suku pertamanya adalah 2, ya. Kemudian N-nya yang diminta adalah suku ke-30. Maka UN atau U30 adalah A tambah N kurang 1 kali beda. A-nya 2, N-nya 30, kurang 1 dikali bedanya 2. Berarti 30 kurang 1, selesaikan dulu dalam kurung ya. 30 kurang 1, 29. 29 kali 2, 58. Nah, 58 ditambah 2, 60. Sama dengan yang tadi. Hasilnya adalah 60. Ya. Oke, kita lihat yang kedua. Soal B. 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. Kita cek apakah dia aritmetika. 4 dikurang 2, 2. 8 dikurang 4, 4. Tidak sama. Berarti dia bukan barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika, 4 dikurang 2, 2. 8 dikurang 4, harusnya juga 2. Tapi kan 8 kurang 4, 4. Maka tidak sama. Nah, kita sekarang cek apakah dia barisan geometri. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2 juga. 16 dibagi 8, 2 juga. Berarti ini adalah barisan geometri. Karena rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya. Jadi, selalu rasionya 2. Suku pertamanya juga 2. N-nya yang diminta 30. Maka rumus barisan geometri UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. A-nya 2, R-nya 2, N-nya 30 dikurang 1, 29. 2 pangkat 29 pakai kalkulatornya hasilnya adalah
536.870.912. Ingat ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampainya kali 29. Nah, 500 jutaan ini dikali 2 dapatnya 1 miliar. 73.741.824. Itulah suku ke-30. Kalau tidak percaya, ini dikali-kali 2 terus. Ya, 2 kali 4 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 kali 2 256 kali 2 512 kali 2 1024 kali 2 2048 kali 2 4096 begitu seterusnya. Ya, nanti sampai 30 kali nanti didapat 1.073.741.824. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham mengenai barisan, sekarang kita masuk deret. Ya. Nah, seperti tadi ada 2 barisan aritmetika dan geometri. Sekarang deretnya juga kita akan bahas 2 deret. Deret aritmetika dan deret geometri. Ya, ciri-cirinya sama tadi. Nah, kalau deret itu adalah jumlahnya. Jumlah semua suku-suku dari barisan aritmetika. Tadi barisan aritmetika ciri-cirinya bedanya selalu tetap. Ya, jadi deret aritmetika berarti jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Nah, rumusnya seperti ini. S, simbolnya S, sum, jumlah ya. Jumlah semua suku pada barisan aritmetika dari baris pertama sampai baris ke N. Ya, adalah jumlah semua U-nya. U-nya itu K dari 1 sampai N. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai U terakhir. Itulah SN. Jumlah semua U, jumlah semua suku. Ya, nah ini bisa disimbolkan rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi begini. 1/2 dikali N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kalau tadi UN adalah suku ke N dari barisan aritmetika, kalau SN itu adalah jumlahnya atau deretnya. Jumlah N dari jumlah N suku-suku yang ada ya, jumlah N suku pertama dari suku pertama sampai suku ke N maksudnya ya. Oke. Sekarang deret geometri. Kalau deret aritmetika tadi adalah jumlah suku-suku barisan aritmetika, maka deret geometri adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Ingat kalau barisan geometri rasionya, perbandingan antar suku yang berurutannya yang selalu tetap atau selalu sama. Jadi sama seperti tadi, ini SN itu jumlah sukunya adalah suku pertama tambah suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, rumusnya ada 2 seperti ini. Jadi sama-sama boleh digunakan, tapi lebih ideal kalau rumus pertama ini digunakan kalau R-nya lebih dari 1. Supaya nantinya R kurang 1 di sini R-nya tidak negatif nanti hasil penyebutnya. Tapi kalaupun Anda pakai rumus ini untuk yang R kurang dari 1 bisa. Nanti di sini negatif, di sini juga negatif. Negatif bagi negatif kembali lagi menjadi positif. Ya. Bisa juga pakai rumus yang ini. Jadi lebih disarankan rumus yang ini digunakan kalau R-nya lebih besar dari 1, rumus yang ini digunakan kalau R-nya kurang dari 1. Ya, jadi R tidak boleh sama dengan 1. Ini ada garisnya. Tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau R-nya 1 berarti nanti per 0 di sini, ya. Jadi bilangan yang dibagi 0 saya sudah terangkan dulu, kalau dibagi 0 pasti error, ya. Oke. SN itu jumlah N suku pertama. Kita masuk contoh soal. Hitunglah jumlah 30 suku pertama dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Nah, kita cek dulu. Ini suku-suku ini adalah barisan apa? Membentuk barisan apa? Aritmetika atau geometri. Ya. Jadi kita lihat, kita mau hitung jumlah 30 sukunya. Oke. Jadi 7 dikurang 3, 4.
11 dikurang 7, 4. 15 dikurang 11, 4 juga. Maka deret tersebut adalah deret aritmetika. Karena beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap, yaitu 4. Ya. Suku pertamanya adalah 3. Yang diminta N-nya. N-nya itu 30 suku pertama. Ya, berarti SN, ya, rumusnya tadi 1/2 kali N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. N-nya 30, berarti S30 adalah 1/2 kali 30, A-nya 3. 2 kali 3 tambah N kurang 1, N-nya 30 kurang 1, bedanya 4. Ya, jadi ini tadi bedanya 4, A-nya 3. A itu suku pertama, ini suku pertama yang paling depan, 3. Oke, jadi 1/2 kali 30, 15. 2 kali 3, 6. 30 kurang 1, 29. Selesaikan ini dulu. 29 kali 4, 116. 6 tambah 116, 122. Baru dikali 15. Hasilnya adalah 1830. Ya, kalau tidak percaya, hasilnya boleh dicek. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 dan seterusnya sampai 30 angka. Pasti jumlahkan semua, hasilnya nanti 1830. Sekarang kita cek soal yang kedua tadi. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Disuruh hitung 10 suku pertamanya. Nah, kita cek apakah dia aritmetik atau geometri. 4 dikurang 2, 2. 8 dikurang 4, 4. Tidak sama, berarti dia bukan aritmetika. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. Berarti dia adalah barisan, dia adalah deret geometri. Karena selisih atau rasio antar suku-suku yang berurutannya selalu sama, yaitu 2. Ya, jadi rasionya 2, suku pertamanya A-nya itu 2, diminta N-nya 10. Berarti rumusnya tadi, karena R-nya 2, maka kita pakai rumus yang pertama. A kali R pangkat N kurang 1. S10 sama dengan 2 kali 2 pangkat 10 dikurang 1. Kalau yang tadi N-nya dikurang 1. Kalau ini R pangkat N-nya. R pangkat N yang dikurang 1. Ya, jadi 2 pangkat 10-nya yang nanti dikurang 1. Ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 kurang 1. Jadi 2 pangkat 10 itu 1024 dikurang 1, 1023 dikali 2, 2046 dibagi 1, 2046. Jadi jumlah deretnya adalah 2046. Oke, mengenai deret juga sudah dipahami? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Hitunglah jumlah deret aritmetika. Sudah jelas bahwa dia ditentukan dia aritmetika. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya sampai tambah 80. Jadi kalau tadi tambah titik-titik, seterusnya nanti N-nya ditentukan. N-nya 30 atau N-nya 10. Nah, sekarang ini tidak ditentukan N-nya. Langsung saja tambah suku terakhir adalah 80. Nah, pertanyaannya 80 ini adalah suku keberapa? N-nya itu berapa? Ini, ya. Supaya kita, karena untuk mengetahui UN maupun SN, kita membutuhkan berapa nilai N. Ya. Sekarang kita lihat. Cek dulu, tadi sudah tidak perlu cek ya, karena sudah ditentukan ini adalah aritmetika. Suku pertamanya 2, bedanya 4 kurang 2, 2. Kemudian suku ke N-nya, suku terakhirnya 80. Nah, karena diketahui UN-nya suku terakhirnya 80, maka kita bisa dengan mudah menentukan berapa nilai N. Ya, jadi nilai N-nya tadi UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Ya, berarti UN-nya 80, A-nya 2, N kurang 1 kali B, bedanya juga 2. Kita pindahkan tambah 2 di sini ke samping kiri, 80 kurang 2, ya. Tetap ini N kurang 1 kali 2, 80 kurang 2 itu
78. Ya. Nah, ini kali 2, pindahkan lagi ke kiri menjadi bagi 2. 78 bagi 2. Sebelah kanan tinggal N kurang 1. 78 bagi 2 itu 39. Maka kita dengan mudah menentukan nilai N itu adalah ini kurang 1, pindahkan ke sampingnya 39, kurang, jadi lihat tambah pindah tempat dari kanan ke kiri dikurang 2. Kalau kali pindah tempat menjadi bagi. Kalau kurang pindah tempat menjadi tambah. 39 tambah 1 berarti N-nya 40. Berarti 40 suku. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung jumlah semua suku, dari suku pertama 2 sampai suku ke-40, yaitu 80, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai tambah 80, maka kita cukup menggunakan rumus SN. Tadi rumus SN itu 1/2N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti S40 adalah 1/2 kali 40 kali 2 kali 2, A-nya itu 2 tadi, N-nya 40 kurang 1 kali bedanya 2. 1/2 kali 40, 20. 2 kali 2, 4. 40 kurang 1, 39. Sekarang selesaikan 39 kali 2, 78. 78 tambah 4, 82. Dikali 20, 1640. Kita lihat contoh yang kedua. 3 tambah 6 tambah 12 tambah seterusnya tambah 384. Dari sini kita ketahui suku pertamanya 3, karena dia barisan geometri maka rasionya adalah 6 dibagi 3 yaitu 2. A-nya 3, R-nya 2, kemudian 384 ini adalah suku terakhir atau UN. Ya. Jadi kita cari dulu N-nya. Rumusnya kalau geometri UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. UN-nya 384, A-nya 3, rasionya 2. Ya, ingat, kali pindah tempat menjadi bagi. 384 bagi 3. Ya, sama dengan 2 pangkat N kurang 1. 384 dibagi 3, dapatnya 128. 100, karena ini bentuknya 2 pangkat N kurang 1, maka kita ubah dulu 128 ini menjadi 2 pangkat berapa. 128 itu jadi 128 bagi 2, baru bagi 2, dapat berapa? Sampainya habis ya. Berarti ternyata dapatnya 7 kali. Berarti 2 pangkat 7. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, nah 4 kali 2, 128, 7 kali. Ya. 2 pangkat 7 sama dengan N kurang 1. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa N kurang 1, yang ini kan 2 pangkat 7. 2 pangkat N kurang 1. N kurang 1 itu sama dengan 7. Karena coret ini 2 pangkatnya. Ya. Jadi karena N kurang 1 sama dengan 7, ini kurang 1-nya, pindah tempat menjadi tambah. N sama dengan 7 tambah 1. Alias 8. Maka N-nya suku ke N, suku ke-8 adalah 384, sehingga kalau kita mau menghitung SN, jumlah suku pertama sampai suku ke-8, S8, ya, kita gunakan rumus yang tadi, A kali R pangkat N kurang 1. N-nya 8, A-nya 3, R-nya 2. 2 pangkat 8, 256, dikurang 1, 255. Dikali 3, 765 dibagi 1, 765. Oke, jadi kita sudah belajar bagaimana menghitung UN yang kalau N-nya diketahui, kemudian bagaimana menghitung N kalau UN-nya yang diketahui. Ya, nah, jangan sampai nanti ada soal diketahui UN-nya, diketahui N-nya, A-nya yang dicari misalnya. Ya, jadi harus dipahami kalau apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya. Jangan sampai tahu rumusnya tapi tidak tahu yang mana itu A, yang mana itu R, yang mana itu N, dan sebagainya. Oke, sampai di sini saya harap sudah paham. Kita lanjut pada soal-soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Seorang pegawai menerima gaji pertama sebesar 1.500.000 per bulan. Setiap tahun, perusahaan tempat dia bekerja menaikkan gaji pegawai
sebesar 10% dari gaji pertama. Tentukan besar gaji per bulan yang diterima pegawai tersebut saat tahun ke-10 dia bekerja. Ya. Jadi tahun pertama gajinya 1.500.000. Tahun kedua naik 10% dari gaji pertama. Gaji pertama 1.500.000, 10%-nya berarti 150.000, naik 150.000. Berarti untuk tahun kedua gajinya per bulan adalah 1.650.000. Tahun ketiga gajinya naik lagi 10% dari tahun pertama, tetap 10% dari gaji pertama. Naik lagi 150.000. Jadi tiap tahun gajinya naik 150.000, bukan tiap bulan ya, ingat, tiap tahun. Ya. Nah, berapa gajinya tahun ke-10? Yang kedua, B, tentukan jumlah seluruh gaji yang telah diperolehnya setelah 10 tahun dia bekerja. Jadi bedakan ini soalnya. Yang pertama, berapa gaji per bulannya pada tahun ke-10. Yang B, berapa seluruh gajinya setelah dia bekerja 10 tahun. Ya, jadi gaji tiap bulannya itu nanti akan dikali 12 karena setahun kan ada 12 bulan. Ya. Oke. Soal yang kedua, sebuah bola dilempar dari ketinggian 1 meter. Setelah sentuh tanah, bola tersebut terpantul sebesar setengah kalinya tinggi sebelumnya. Jadi setiap sentuh tanah terpantulnya setengahnya saja. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh bola tersebut setelah menyentuh lantai untuk kelima kalinya. Jadi sudah berapa meter panjang lintasannya? Itu yang ditanyakan. Oke, kita kerja yang nomor 1 dulu, bagian A. Suku pertamanya, gaji pertamanya 1.500.000. Bedanya untuk tiap tahun, bedanya adalah 10% dari 1.500.000 itu. Bedanya 150.000 rupiah. Ya. Maka suku ke-10 adalah ya, jadi ingat N-nya 10, A tambah N kurang 1 kali beda. A-nya 1.500.000 tambah N-nya 10 kurang 1 kali bedanya 150.000. Ya, berarti 1.500.000 tambah 10 kurang 1 9 kali. 9 kalinya 150, 1.350 ditambah 1.500.000 berarti pada tahun ke-10 gaji per bulannya adalah 2.850.000 rupiah. Bagian B. Setelah 10 tahun total gajinya berapa? Ya. Jadi S10 ya, berarti 12 kali gaji tahun pertama 1.500.000 tambah 12 kali gaji tahun kedua 1.650.000 tambah 12 kali gaji tahun ketiga, ini tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-10. Yang tadi soal A tahun ke-10 gajinya 2.850.000. Semuanya dikali 12. Kenapa? Karena itu gaji per bulan. Dikali 12 karena ada 12 bulan dalam setahun. Ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan. Caranya yaitu kita akan kali 12 semuanya nanti karena ada 12 bulan ya. 1.500.000, 1.650 itu selisih 150.000 ya. Jadi ini A tambah, jadi rumusnya kan setengah kali N ya, setengah kali N tambah A kali setengah kali N ya dikali 2A, ini 2 kali 1.500 tambah N kurang 1 kali beda ya. Nah, jadi ini di depannya dikali 12, ini rumusnya tetap sama, setengah kali N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda, tapi di depannya dikali 12. Kenapa kali 12? Karena ada 12 bulan ya. N-nya 10, A-nya 2 ya. A-nya 1.500.000, 2A ya ini ya.
N-nya 10 kurang 1 kali bedanya 150.000. Jadi 12 kali 1/2 6 dikali 10 60 ya. 2 kali 1.500.000 3 juta. 10 kurang 1 9 kali 150.000 1.350.000 ditambah 3 juta 4.350.000 dikali 60 total gajinya setelah 10 tahun bekerja adalah 261 juta. Jadi ingat ya, kalau ada yang bertanya kenapa di depan sini kali 12, karena 1.500.000 dan selisih-selisih 150.000 itu adalah untuk 1 bulan saja. Nah, ini ada 12 bulan. Ya. Jadi 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Tetap menggunakan rumus SN. Ya. Oke, soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Sebuah bola dilempar dari ketinggian 1 meter. Ya, jadi panjang lintasannya dia sudah melewati 1 meter. Setelah sentuh tanah, bolanya terpantul naik, tapi tinggal setengahnya, yaitu setengah meter. Jadi setengah dari 1 meter ya setengah meter. Bola kalau sudah naik pasti jatuh lagi kan, turun lagi. Nah, naiknya setinggi 0,5 meter, maka turunnya juga 0,5 meter. Nah, setelah sentuh tanah, ingat setiap setelah sentuh tanah, bolanya terpantul setengah kalinya lagi. Jadi, ini bukan setengah kalinya. Masa turunnya mengambang di atas sini? Kalau bola naik, terpantul naik, maka turunnya pasti turun sampai ke lantai lagi kan. Baru, jadi kalau naiknya setinggi 0,5 meter, maka turunnya juga 0,5 meter. Terpantul lagi naik, jadi terpantul lagi naik ke atas, ya, setengah kalinya. Ya, jadi naik setengah kali dari 0,5 ya, 0,5 bagi 2 itu 0,25. Turun lagi pasti 0,25 meter. Terpantul lagi naik setengah kalinya. Jadi setiap terpantul naiknya tinggal setengahnya. 0,25 dibagi 2 tinggal 0,125. Turun lagi 0,125. Terpantul lagi karena sudah kena lantai. Terpantul 0,125 dibagi 2 lagi. Dapatnya 0,0625. Turun juga 0,0625. Sentuh tanah, terpantul lagi setengahnya. Tapi kita tidak perlu hitung karena apa? Tadi soalnya sampai menyentuh tanah yang kelima kalinya. Lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5 kali nih menyentuh lantai, menyentuh tanah. Maka hitung nih semua panjang lintasan ini. Nah, kita melihat ada 2 lintasan. Ada lintasan turun dan ada lintasan naik. Ini naik. Ya, naik. Jadi, lintasan turun ada 5 kali. Lintasan naik, terpantul naik itu cuma 4 kali. Ini tidak dihitung ya karena dia jatuh ke bawah 1 meter. Jadi ini. Maka yang kita hitung adalah panjang lintasan seluruhnya adalah 1 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,125 tambah 0,125 tambah 0,0625 tambah 0,0625. Ya. Itu gampang kalkulasinya. Itu kalau kita tahu jumlah-jumlahnya dan sedikit, jadi kita bisa hitung langsung manual. Tapi kalau misalnya ditanyakan setelah bola menyentuh lantai untuk ke 100 kalinya, nah itu kan lama kita mau hitung 100 kalinya, maka kita menggunakan rumus. Nah tentulah antara sentuh tanah atau lintasan turun ya itu tidak sama dengan lintasan naik karena lintasan turunnya lebih banyak nih, dari 1 meter, setengah meter, dan seterusnya. Ya. Jadi 1 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,125 tambah 0, ini rasionya setengah. Begitu juga ini. 0,5 tambah 0,25 tambah 0,125 tambah 0,5. Jadi perhatikan caranya. Lintasan turunnya 1 tambah 0,5 tambah 0,5 dan seterusnya itu totalnya adalah 1,9375 kalau kita pakai kalkulator. Nah, kalau pakai rumus dia seperti ini. Suku pertamanya 1, rasionya setengahnya.
kan naik setengah kali, berarti rasio setengah kali. Kemudian N-nya 5 kali dia menyentuh lantai. Maka SN sama dengan A dikali ya 1 kurang R pangkat N ya, per R kurang 1 dikurang R ya. Jadi U1-nya 1 ya. 1 dikurang rasio 1/2 pangkat N 5. 1 dikurang rasio 1 kurang 1/2 1/2. Jadi ini kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena rasionya kurang dari 1. Ini setengah. Ya. Jadi 1 kurang 1 pangkat 1/2 pangkat 5 itu adalah 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 5 32. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Ya. 1 kurang 1/32 berarti 1 itu 32 per 32. Itu kan 1, sama kan penyebutnya sama penyebut 32. 32 dikurang 1 31. Jadi 31 per 32 dibagi 1/2 nih. 31 per 32 dibagi 1/2 sama dengan 31 per 32 dikali 2 per 1. Ya, 31 kali 2 62, 32 bagi 1 32. 62 bagi 32 dikucilkan jadinya 1,9375 meter. Ya, ini untuk lintasan turun jadi 1,9 meter. Sekarang untuk lintasan naik kita hitung ada 4 tadi ya. Dari 0,5 tambah 0,25 tambah 0,125 tambah 0,0625. Totalnya adalah 0,9375. Jadi sebenarnya bisa langsung dijumlahkan saja. Panjang lintasan naik 1,9375 tambah panjang lintasan turun 0,9375. Ya. Nah, kalau pakai rumus dia bisa menggunakan ini untuk menghitung lintasan naiknya. Suku pertamanya 0,5, rasionya 1/2. N-nya banyak sukunya cuma 4. Ya, 4 kali saja terpantul naik. Jadi S4 adalah U1 itu 0,5 atau 1/2 dikali 1 dikurang R pangkat N. 1 dikurang R itu 1 kurang 1/2 1/2. 1/2 pangkat 4, 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. 1 kurang 1/16 berarti 16/16. Ya, 16/16 kurang 1/16. Ya, 16/16 kurang 1/16 itu 15/16. Ya, jadi ini kenapa ini 0,5? 0,5 itu 1/2 ini 1 kurang 1/2 1/2 0,5 1/2 1/2 bagi 1/2 habis ya. Jadi ini kita bisa coret. Seperdua 0,5 kan 1/2 bagi 1/2 0,25 0,5 juga kan habis. Maka tinggallah 1 kurang 1/16. 1 itu 16/16 dikurang 1/16. 16 dikurang 1 15/16. 15 bagi 16 0,9 ya. Maka panjang lintasan seluruhnya adalah lintasan naik ditambah lintasan turun ya. Lintasan turun tadi 1,9375, lintasan naik 0,9375. Jadi totalnya adalah 2,875 meter. Paham? Oke. Kalau sudah paham, berarti selesai materi kita untuk barisan dan deret. Tujuan akhir yang diharapkan Anda mampu menerapkan barisan deret ini untuk menghitung soal-soal mengenai bidang sosial dan ekonomi. Ya. Jadi seperti yang tadi, hitung-hitung gaji dan sebagainya, ini ya, panjang lintasan dan sebagainya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya.